Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam. siang, salam sejahtera selalu. Dan ini menjadi satu kehormatan bagi saya bisa kembali ke Unsud nih. Tadi Pak Adi Chandra menyampaikan memang dulu saya bernostalgia nih kalau kembali ke Unsud bolak-balik gitu ya dari Bandung ke Purwokerto gitu ya. Tapi untuk kali ini karena masih di saat pandemi tentunya suatu kesempatan yang baik juga saya bisa secara online itu ya seakan-akan kembali ke Purwokerto. Baik, sesuai dengan yang diminta panitia, saya akan bicara mengenai geologi teknik tentunya. Dan tadi terima kasih Pak Adi atas perkenalan yang cukup lengkap. Saya coba sharing, sudah terlihat ya mestinya ya? Sudah Sudah, terlihat Pak. ya, Pak? Sudah, Pak. Oke, jadi ini judul yang saya pilih dan tentunya sesuai dengan apa yang diminta oleh panitia. Saya hanya fokus di aspek geologi teknik dan sangat senang saya tadi sudah diantarkan dalam tanda kutip gitu ya pembicaraan siang kali ini oleh Pak Andang. Saya pikir memang cocok Pak Andang bicara di awal karena bisa menggait kita untuk melihat sisi globalnya terus masuk ke dalam detail yang memang dipetakan secara langsung oleh Pak Andang di situ. Dan dalam konteks ini saya mencoba untuk melanjutkan nanti juga akan disampaikan hal-hal yang mungkin terkait dengan masalah pemerintahan daerah oleh Pak Niko yang juga saya lihat sudah hadir dalam forum ini. Nah, apa sih yang sebenarnya menarik dari sisi geologi teknik? Tentunya banyak sekali, karena dalam waktu yang sangat terbatas ini saya akan hanya mungkin melihat satu dua hal saja. Tidak semua, tetapi dalam konteks pekerjaan seorang ahli geologi teknik juga nanti saya akan sampaikan beberapa hal yang bisa menjadi guidance ke depan untuk perencanaan yang lebih baik lagi di ibu kota negara kita yang baru. Baik, jadi saya tidak akan mengulangi di mana ibu kota itu berada dan sebagainya. Nah, ini lebih ke memberikan apa saja yang ingin saya sampaikan. Tentunya pertama saya ingin awali dengan pendahuluan yang berisi dan merefresh kembali apa sih geologi teknik dan peran geologi teknik itu. Kemudian juga di bagian kedua ini masih juga sebenarnya menyangkut geologi teknik secara umum untuk suatu pengembangan wilayah, terutama untuk daerah urban gitu ya. Saya ingin memperlihatkan dan mengemukakan berbagai standar, berbagai tahapan yang ada di sana yang sebenarnya harus kita kawal benar untuk bisa diterapkan nanti dalam perencanaan IKN ini. Kemudian baru saya coba masuk ke IKN, tetapi tidak semua aspek. Di sini ada satu material yang tadi juga sudah disinggung Pak Andang, yang cukup menarik dan itu memang menjadi salah satu hobi saya dalam tanda kutip untuk menangani material-material tersebut. Kemudian akan saya tutup dengan satu catatan penutup yang sangat pendek. Dan sore ini, siang menuju sore ini saya menggunakan latar belakang salah satu jembatan yang minggu lalu baru bisa terhubung gitu ya. Dan mudah-mudahan dalam waktu dekat bisa fungsional ya. Jadi kita memiliki jembatan Pulau Balang yang salah satu bentangnya bentang panjang di sisi Panajam Pasir Utara gitu ya. Nah, kebetulan saya juga mendapatkan kesempatan untuk mereview dan berdiskusi mengenai jembatan ini, dan kebetulan ini juga foto-foto yang kami ambil ya dalam beberapa minggu yang lalu. Nah, uh, mungkin teman-teman sudah sering gitu ya mendengar apa yang ingin saya sampaikan melalui slide ini, dan slide ini memang slide standar bagi semua ahli geologi teknik tentunya, karena ini adalah definisi geologi teknik yang memang disepakati di tingkat dunia dan tertulis dalam anggaran dasar Ikatan Ahli Geologi Teknik Dunia, International Association for Engineering Geology. Saya pikir masih relevan dan saya ingin menggarisbawahi di situ bagaimana
penelitikan atau investigasi dalam geologi teknik sangat penting, dan tentunya nanti ada solusi yang harus diberikan. Nah, terkait dengan aspek rekayasa, terkait dengan aspek lingkungan secara umum, dan bahkan masalah-masalah terkait dengan bencana geologi. Nah, ini yang menjadi tanggung jawab seorang ahli geologi teknik. Dan yang menarik, kalau saya gunakan skema seperti ini biasanya lebih mudah dan lebih disukai gitu ya, untuk menjelaskan bagaimana peran ahli geologi teknik dalam suatu pengembangan infrastruktur ataupun perencanaan wilayah maupun mitigasi bencana. Kita lihat sisi di bagian kiri, saya yakin teman-teman sudah terbiasa gitu ya mendapatkan pelajaran dari basic knowledge geology sampai ke advanced geology yang mengupas tuntas tentang material, tentang structure gitu ya, tentang proses-proses yang ada dan stagingnya dan sebagainya. Nah, bagaimana itu semua membawa ke tiga hal yang saya tuliskan di kanan itu yang memang menjadi peran ahli geologi teknik yang juga bekerja dalam tahapan-tahapan yang terstruktur dan sistematik. Nanti kita akan lihat ya bagaimana tahapan yang akan dilakukan biasanya oleh seorang ahli geologi teknik. Nah, berikutnya saya ingin menggarisbawahi pendidikan geologi teknik itu sendiri, apa yang sebenarnya dilihat pada umumnya. Nah, di sini ada 5 kuadran yang juga seringkali saya sampaikan, yang bagian yang penting dari sebenarnya dari mana saja. Kalau saya senang dari paling atas, yaitu kondisi geomorfologi beserta proses-prosesnya, aspek yang terkait dengan batuan, dan juga sifat keteknikan batuan dan tanah pelapukannya di situ menjadi penting, termasuk struktur geologi yang ada di dalamnya dalam konteks keteknikan tentunya. Kemudian aspek air, tapi dalam konteks ini aspek air yang harus diakomodir dalam proses-proses geologi teknik. Lain halnya ahli-ahli hidrogeologi yang nanti memang mencari air untuk kebutuhan kehidupan manusia yang lebih luas lagi gitu ya. Nah, yang terakhir adalah potensi-potensi bencana geologi yang seringkali dilupakan ya, yang juga sebenarnya mengganggu dalam konteks pengembangan infrastruktur itu sendiri. Nah, itu semua menjadi satu hal yang memang dikarakterisasi dalam konteks investigasi yang dibagi menjadi 2 kondisi yang sangat penting yang dilihat dari kalau 2 sisi mata uang ini ada suatu potensi tetapi ada suatu bahaya juga. Tetapi kalau dalam konteks ini ada potensi geologi atau geopotensial dan kendala geologi, geobarrier. Nah, kesemuanya itu nanti dicoba dengan bagaimana kita melihat dianalisis ya, bagaimana kita melihat kesesuaian, mengoptimasi kondisi yang ada, dan tentunya mitigasi. Optimasi ini termasuk bagaimana kita melakukan engineering yang biasanya dilakukan dan bekerja sama dengan kolega dari teknik sipil juga. Nah, ini menjadi penting sehingga nanti bagaimana IKN itu bisa dibuat lebih baik lagi melalui valuasi geologi teknik yang benar. Nah, baik, saya masuk ke bagian yang kedua terkait dengan geologi teknik dalam pengembangan kawasan urban. Ya, memang menjadi menarik. Saat ini juga ada kuliah yang saya ampu yaitu Urban Geology atau Geologi Urban. Bagaimana kita banyak mendiskusikan aspek-aspek geologi di area-area yang bahkan sudah menjadi area megapolitan misalnya. Nah, terkait dengan pengembangan infrastruktur sendiri, saat ini saya cukup senang karena banyak media massa juga mensitir gitu ya, yang kebetulan memang menteri kita adalah geologis, sehingga Menteri PUPR maksud saya, sehingga tentunya ini menjadi menarik manakala beliau mengatakan dan juga selalu mengkampanyekan bahwa ahli geologi itu sangat diperlukan. Nah, bagaimana tindak lanjutnya itu yang sebenarnya lebih penting. Nah, satu hal yang juga saya selalu mengingatkan bahwa kita harus juga belajar dari pengalaman-pengalaman yang saya masukkan dalam kategori kegagalan konstruksi. Nah, saya yakin kejadian di Hambalang ini menjadi sesuatu yang banyak diketahui para ahli dan juga menjadi satu hal yang secara politis memang ramai juga, sehingga kita seringkali membicarakan masalah ini di berbagai ruang dan juga kesempatan.
Nah, kebetulan saya juga diminta Kementerian PUPR untuk menjadi audit teknis masalah Hambalang ini sehingga tahu betul, kemudian juga membantu Kementerian PUPR untuk menyusun konsep dan kriteria desain apabila Hambalang ini ke depan akan digunakan lagi. Dan sebelum itu, jauh sebelum itu, kebetulan saya juga mendapatkan kesempatan membantu KPK untuk melakukan audit terkait dengan aspek geologi terhadap masalah-masalah yang timbul. Nah, itu sudah lama sekali, jauh lebih lama saya diminta PUPR untuk menjadi pasukan dalam tanda kutip revitalisasi Hambalang. Nah, apa yang sebenarnya menarik dari kasus Hambalang ini? Nah, mungkin teman-teman yang biasa bekerja di Jawa Barat atau di wilayah-wilayah Jawa Barat, Subang bagian utara terutama ya, Subang, kemudian juga terus sampai ke kegiatan konstruksi di wilayah Jawa Barat tentunya. Nah, apa yang juga bermasalah di sini di mana batuan ini kontak dengan vulkanik ya, dengan endapan-endapan yang lebih muda atau formasi yang lebih muda, masalah ini juga muncul yang sering tidak disadari dengan baik bahwa di bawah volcanic product itu ada batu lempung yang mudah sekali terdegradasi dan juga interface antara keduanya mudah sekali membentuk bidang gelincir. Padahal ini secara geologi hal yang sederhana, tetapi kalau itu tidak diantisipasi tentunya masalah besar akibatnya. Dan inilah yang terjadi di Hambalang. Nah, dalam kesempatan waktu itu dalam tim juga ada Mbah Rono gitu ya. Ada satu media yang juga meliput kita gitu ya untuk tim audit teknis, dan menarik dari judul apa yang dibuat di media itu, jangan tantang alam Hambalang gitu ya. Baik, nah disitulah menyadarkan bahwa bagaimana pendidikan geologi teknik itu mau nggak mau menjadi kunci dari satu sukses infrastruktur yang akan dikembangkan ke depan. Karena hal-hal yang terkait di geologi tadi Mas Andang sebutkan, kita itu sebenarnya merekonstruksi sesuatu yang kadang-kadang tidak terlihat, ya, karena bawah permukaan ini menjadi sesuatu yang kita coba rekonstruksi dengan baik, gitu ya, berdasarkan data-data yang ada, baik data-data yang hanya dilihat dari permukaan dan dibantu dengan berbagai metode untuk melihat data bawah permukaan, tetapi tetap kita tidak melihat secara langsung, sehingga kadang disebut sebagai unforeseen condition di situ, ya, ada uncertainty-nya. Nah, bagaimana kita melakukan itu semua dengan baik, bagaimana keakuratan, dan juga yang penting kalau saya mengambil kalimat dari Hoek and Parmelee di sini, seawal mungkin juga menjadi penting, karena kadang-kadang saya mengatakan, ini keterlibatan geologinya sudah telat ini, masalah sudah muncul, geologi baru panggil nih. Nah, ini kurang baik gitu ya, sehingga awal ini juga menjadi penting. Saya juga selalu mengatakan bahwa geologi ini bukan hanya pendukung, tetapi sebenarnya penentu, bahkan menjadi guidance dalam pelaksanaan desain maupun pelaksanaan konstruksi nanti. Nah, ini yang menarik, dan terkait dengan investigasi ini sebenarnya banyak hal yang bisa kita ambil. Dan bahkan satu pernyataan yang sering dan sangat menarik gitu ya bagi saya pribadi, yang saya tulis di sini ya, without site investigation ground is hazard. Jadi tanpa pendidikan atau investigasi itu sendiri sebenarnya kita bikin masalah atau membuat bencana nanti pada akhirnya. Nah, itu mungkin yang terjadi di Hambalang. Saya juga kadang mengatakan bahwa smart site investigation save money gitu ya. Kalau kita ingin menghemat uang dalam suatu proses infrastruktur, sebenarnya kuncinya adalah di investigasi itu sendiri. Nah, apa yang menarik dari investigasi, saya nggak akan mengelaborasi panjang di sini. Yang jelas dari sisi geologi kita harus tahu betul yang kita hadapi, apakah kondisi geologi yang sederhana ataukah kondisi geologi yang kompleks. Nah, itu menjadi kunci bagaimana kita harus menempatkan desain investigation yang baik. Tentunya ini juga akan sangat dipengaruhi oleh jenis infrastruktur. Bisa dibayangkan kalau investigasi untuk jembatan biasa dengan jembatan bentang panjang harus disamakan gitu ya.
Nah, tidak seperti itu. Nah, ini yang akan menjadi menarik sehingga bagaimana desain investigation itu menjadi krusial dalam suatu proses rekayasa. Nah, sebenarnya dalam geologi teknik ini sudah diatur juga dalam suatu standar. Nah, inilah yang saya kadang-kadang pengen mengajak semua rekan-rekan yang hadir di sini gitu ya, termasuk Bapak Ibu sekalian nih, saya lihat tadi ya geologis senior yang hadir di forum ini bisa terus gitu ya mengangkat ini semua. Kita punya regulasi yang harusnya diterapkan dengan baik. Nah, dalam konteks pekerjaan konstruksi sebenarnya kita mengenal tahapan konstruksi. Yang saya pasang di sini sebenarnya apa yang diajarkan oleh guru saya waktu itu, Profesor Sampurno, bahwa kita berawal dari apa yang biasa dilakukan sebagai pendekatan regional, sampai pada satu saat kita sudah menggunakan produk konstruksi itu sehingga kita melakukan maintenance di akhir itu. Nah, saya tidak akan detail, bisa dilihat di slide saya di sini bagaimana perjalanan tahapan suatu konstruksi dari regional sampai maintenance. Di situ juga ada skala-skala peta yang mengawal dalam prosesnya. Nah, itu yang penting sebenarnya. Bahkan dengan tegas dalam SNI 032849 ya, SNI terkait dengan pemetaan geologi teknik lapangan, walaupun ini kuno, saya juga sudah bilang ke teman-teman di Badan Geologi kalau bisa cepat-cepat diupdate lah, ini teknologi yang ada di dalamnya juga kuno, juga terminologi yang ada di dalamnya juga perlu diupdate dan seterusnya lah ya. Nanti kalau kita bicara isi SNI ini bisa kita bongkar dengan baik. Nah, tetapi yang ingin saya tegaskan di situ sekali lagi, bahwa data yang layak dan hanya bisa digunakan sudah terkunci sebenarnya dalam SNI itu untuk melakukan DED, Detail Engineering Design, itu minimal adalah 1:10.000. Jadi kalau belum ada peta yang lebih besar dari 1:10.000, forget it, itu bukan suatu perencanaan yang baik. Bahkan di beberapa tempat kita harus mengenerate 1:1000, sehingga range untuk penyelidikan atau investigasi rinci itu range-nya dari 1:1000 sampai 1:10.000. Jadi kalau yang saya ketahui sekarang di IKN masih dalam stage, mereka menyebut sebagai stage, masuk dalam stage A4, mereka melewati A3, di sini masih menggunakan medium scale yang di tengah, saya lihat di 50. Nah, mereka masih beranjak ke mendekati 10.000 saat ini ya. Jadi saya paham mereka juga membuat staging dalam proses desain ini. Nah, saya berharap nanti sudah masuk ke kurang dari 10.000. Dalam waktu dekat ini atau sekarang mungkin mereka sedang melakukan apa yang namanya survei tinjau untuk peta geologi teknik. Jadi produknya nanti peta geologi teknik hasil survei tinjau. Kalau saya analogikan di sini, mereka sebenarnya masih berada di posisi medium scale atau survei di sini 10.000 sampai 50.000 ya. Nah, ini belum masuk atau belum memenuhi syarat untuk dijadikan dasar dalam melakukan detail engineering design. Sekali lagi itu yang harus digarisbawahi ya. Sehingga nanti bagaimana detail engineering design itu dilakukan dengan peta-peta yang layak, itu harus kita kawal. Seperti halnya tadi dikemukakan oleh Pak Andang juga gitu ya. Apalagi kalau nanti ada yang namanya objek vital nasional strategis, di mana salah satunya tentunya Istana Negara gitu ya. Nah, itu mau nggak mau mestinya ada standar lain yang sangat ketat gitu ya terkait dengan penelitikan atau investigasi geologi yang harus dilakukan. Saya biasanya mengatakan itu bahkan bisa 1:100 gitu ya. Nah, dalam konteks itu sebenarnya kita harus mengawal dengan baik dan juga kita memiliki produk-produk peta yang sifatnya general ataupun bahkan sifatnya tematik untuk satu jenis keperluan tertentu. Nah, ini yang harus dikawal dengan baik dan itu semua sebenarnya secara internasional kita memiliki acuan dan ini juga sebenarnya acuan yang sangat kuno tetapi sampai sekarang masih banyak digunakan di berbagai proyek internasional juga ya. Satu guidelines yang diterbitkan oleh UNESCO terkait dengan Engineering Geological Map yang memuat berbagai aspek geologi teknik yang dibutuhkan untuk kegiatan rekayasa. Sebenarnya dari guideline ini ada proses update yang dilakukan tetapi dalam bentuk textbook yang ditulis oleh Griffiths tahun 2002
yang isinya sebenarnya secara umum basicnya masih sama dengan apa yang ada di UNESCO Press gitu ya, yang diterbitkan oleh UNESCO Press, hanya memang contoh-contoh yang baru sudah dikemukakan ya dalam textbook Mapping in Engineering Geology ini. Nah, ini SNI yang tadi yang ingin saya juga tegaskan bahwa bagaimana pemetaan geologi teknik ini menjadi satu hal yang sudah dibakukan. Nah, kita juga perlu melihat secara seksama dan bahkan sekali lagi peta ini menjadi concern sekali dan batasan skala juga menjadi hal yang fix dalam acuan ini, dalam standar ini. Nah, dalam standar ini sebenarnya yang menarik adalah bagaimana sistem pelaporan dalam suatu investigasi atau pemetaan terutama itu juga diatur. Nah, ini yang kadang-kadang kita lupa bahwa kita punya standar seperti ini. Oke, saya masuk ke bagian berikutnya, lebih menukik ke kawasan calon ibu kota negara, ya. Kawasan ibu kota negara atau sering disingkat dengan IKN yang berada di Penajam Pasir Utara dan sebagian pengembangannya masuk di Kutai Kartanegara dan wilayah-wilayah bahkan mendekati pantai nanti. Ada proses sebenarnya 2 kali pengembangan yang juga dibagi menjadi beberapa tahap dalam pengembangannya, A, B, dan seterusnya gitu ya. Nah, ini sudah dijelaskan oleh Pak Andang tadi, bahkan versinya juga macam-macam. Kalau saya lihat ada versi 7, versi 9, versi lebih dari itu karena ada rinciannya juga di bagian tengah gitu ya. Nah, ini bisa dilihat secara seksama. Nah, saya hanya ingin menggarisbawahi saat ini ada 2 hal, terutama dari sisi geologi teknik. Dari sisi hidrogeologi saya skip dulu gitu ya. Yang pertama ada kata-kata di situ kemiringan lahan dan daya dukung tanah. Nah, yang kedua terkait dengan bencana, walaupun bencana ini juga nanti bagian akhir saya skip dulu. Kita akan bicara banyak mengenai bencana dan bisa cukup banyak diskusi ini dalam kesempatan lain lah ya. Saya akan menyoroti bagaimana kemiringan lahan dan daya dukung tanah dan dalam tanda kutip di situ sangat dipengaruhi oleh karakteristik batuan dan tanah pelapukan yang ada di sana tentunya. Nah, sedikit juga mengupas dari apa yang disampaikan oleh tim kolaborasi pemenang dari sayembara itu yang akan memanfaatkan wilayah-wilayah ya yang ada di Penajam Pasir Utara yang mereka bagi buffer zona inti dari yang akan dikembangkan, kemudian ada zona buffer depan juga, buffer depan, buffer belakang. Ini menjadi menarik gitu ya, karena suatu cita-cita yang sangat besar ini sayang sekali nanti kalau tidak didukung oleh satu proses yang baik, terutama terkait dengan aspek geologi. Nah, mengutip dari apa yang disampaikan oleh teman-teman di PAT GTL, Badan Geologi yang melakukan kajian geologi tata lingkungan terutama, dan sebenarnya masuk juga nanti ke bagian geologi teknik lebih detail lagi, karena ini memang masih dalam konteks kalau saya lihat medium scale gitu ya, dalam posisi medium ke atas gitu ya, mendekati regional scale untuk melihat dan mengoptimasi apakah wilayah IKN ini cukup baik dari sisi geologi. Ada beberapa catatan yang perlu saya tuliskan di sini yang juga tadi sudah disampaikan juga beberapa diantaranya oleh Pak Andang. Jadi memang kalau dari geologi tata lingkungan mereka mengatakan ini adalah kesesuaian yang cukup bagus. Tetapi beberapa note juga cukup menarik ya. Kalau kita lihat misalnya daya dukung yang dikatakan sedang karena keberadaan batu lempung dan tanah ekspansif. Tetapi apakah sedang ini benar? Apakah sedang ini terlalu overestimate atau masih perlu kita tajamkan lagi gitu ya. Nah, ada juga catatan mengenai potensi gerakan tanah atau longsoran yang bertipe rayapan misalnya di situ. Nah, ini juga menarik untuk ditinjau secara lebih baik dan bisa dipecahkan masalah ini dalam proses perencanaannya juga mestinya. Kemudian ada swabakar batu bara yang tadi disebutkan oleh Pak Andang juga gitu ya. Natural coal combustion ini menjadi masalah karena bukan hanya di daerah IKN, saya pikir di sekitarnya juga. Nanti jangan sampai IKN-nya nggak ada masalah dengan swabakar batu bara, tetapi dilingkupin oleh wilayah-wilayah yang terbakar gitu ya, sehingga asap semua isinya IKN kita. Nah,
ini yang menjadi menarik ya, ada juga gas dangkal ya, biogas diantaranya yang juga harus diwaspadai. Nah, saya pikir itu yang harus menjadi beberapa catatan. Saya tidak akan mengelaborasi semuanya, saya akan berkutat pada yang ketiga ini saja. Daya dukung fondasi ya, dan hadirnya batu lempung tanah ekspansif. Dan keempat, yaitu gerakan tanah yang sebenarnya sangat dikontrol oleh keberadaan batu lempung yang tadi juga Mas Anang bilang ini sifatnya aneh ini ya. Bisa jadi bermasalah seperti batu lempung yang pernah dijumpai di beberapa tempat termasuk yang di Jawa Barat ini gitu ya. Nah, ini pun sebenarnya menjadi perencanaan yang sudah dinot oleh teman-teman ya di Direktorat Bina Penataan Bangunan ya, Ditjen Cipta Karya PUPR, yang mereka memberi catatan khusus di situ ya. Yang saya ingat ini ada beberapa poin yang saya keluarkan di sini ya, terkait dengan kawasan KIPP, kawasan intinya untuk ibu kota kita ya. Nah, kita bisa lihat di situ sifat fisik dan mekanik tanah dan massa batuan ya, terkait dengan swelling pressure menjadi sesuatu yang mereka juga concern di situ. Kestabilan lereng galian dan timbunan, termasuk material timbunannya, potensi gerakan tanah ya yang memang eksis, dan air tanah dalam konteks geoteknik. Nah, ini yang penting ya, sehingga saya harapkan ini juga harus dikawal dengan baik sejauh mana mereka melakukan kajian ini. Sekali lagi, kajian ini hanya bisa dilakukan dalam skala-skala yang sudah operasional nanti, apalagi untuk di ID. Harus sekali lagi lebih besar dari 1:10.000. Bahkan kalau saya lihat memang rencana mereka untuk melakukan di ID itu targetnya 1:1000. Let's see nanti ya. Dalam basic design mereka mentargetkan 1:5000. Saya mencatat ya, sehingga kita akan lihat apakah informasi yang akan diberikan akan seakurat itu. Ya, itu yang sebenarnya saya pernah mencatat dari apa yang dikemukakan dalam urban design konsep yang akan dilakukan di kawasan IKN ini. Nah, saya ingin menyoroti dua hal ya, yang pertama ini sebagai bagian dari pengalaman saya menghadapi batuan-batuan yang sifatnya swelling dan slacking ini. Dan ini sebenarnya bisa kita jumpai dari formasi-formasi yang secara regional kita kenal sebagai dari formasi Pamaluan, walaupun lebih sedikit intensitasnya, kemudian lebih banyak di formasi Pulau Balang, Balikpapan, dan Kampung Baru. Ini semua kadang-kadang menjadi batuan yang kita kenal sebagai argillaceous rocks, atau kadang dikenal juga sebagai mud rocks di situ. Kemudian juga ada istilah khusus kalau dia di antara batu bara kita sebut sebagai coal bearing rock. Nah, itu menjadi menarik karena memang salah satu penelitian saya atau disertasi saya bagaimana saya harus bisa menghadapi coal bearing rocks dalam konteks operasi penambangan. Nah, dari informasi yang sebenarnya sudah disediakan oleh Badan Geologi, terutama PATGDL, ini sudah membuat peta-peta yang menarik, tematik di sini. Ya, yang pertama terkait dengan tanah lunak. Kalau kita lihat kotak di sini, ada juga sebenarnya tanah Pak Imam, waktunya 4 menit lagi Pak Imam. Oke, siap. Kemudian kita juga berhadapan pada batu lempung bermasalah ini, ya, di sini posisinya, yang jauh lebih banyak dibandingkan tanah lunak itu sendiri gitu ya, sampai wilayah pengembangannya tentunya. Nah, inilah yang ingin saya kupas, mudah-mudahan ke depan akan terus dilakukan investigasi secara lebih baik lagi. Belajar dari pengalaman saya berdiskusi dengan teman-teman yang membangun jalan tol Balikpapan Samarinda, kebetulan saya mendapat kesempatan untuk berdiskusi banyak dengan para kontraktor di sana, dan saya presentasi khusus, dan ini cover presentasinya tahun 2017, saya diskusi mengenai penanganan clay shale dan coal pada konstruksi jalan dan jembatan. Nah, ini yang menarik. Bagaimana clay shale atau kita kenal sebagai batu lempung atau masuk dalam konteks argillaceous rock ini memiliki sifat yang harus kita kenali dengan baik dari sisi engineering. Nah, ada istilah slick prone rock, ada istilah slick deterioration, ada istilah slick durability. Itu semuanya mengarah pada bagaimana kita harus concern terhadap perilaku yang bisa buruk atau memburuk dari batuan ini. Nah, secara internasional sebenarnya sudah banyak juga paper-paper yang ngomong masalah ini, salah satunya dari Nickman, karena kita berhadapan pada
batuan yang masuk dalam kategori lunak atau weak rock, sehingga slacking dan loss of strength ini menjadi concern. Bayangkan loss of strength termasuk strength dari shear strength-nya atau kuat gesernya, sehingga apa akibatnya kalau mengalami loss of strength ini? Tentunya ada masalah stability maupun bearing capacity, ya, masalah stabilitas lereng maupun daya dukung untuk fondasi. Nah, proses ini secara sederhana seringkali saya munculkan dalam banyak presentasi. Ini yang saya gambarkan sendiri sebagai slacking proses, pemburukan sifat batuan yang memungkinkan terjadi secara geologi. Juga saya buat satu presentasi secara sederhana. Ini yang utama saja sebenarnya. Banyak faktor-faktor lain ikutan yang mempercepat proses deteriorasi atau pemburukan sifat atau bahkan strength degradation ini. Jadi memang harus hati-hati kita berhadapan dengan batuan yang seperti ini, dan ini banyak sekali di rencana IKN. Ya, bisa mengakibatkan apa yang saya sebut sebagai immediate stability problem pada lereng-lereng yang ada, sehingga lerengnya mudah sekali longsor, atau bisa nunggu waktu sampai beberapa tahun atau puluh tahun, tetapi nanti juga ada masalah long term stability problem. Nah, ini yang harus diidentifikasi dengan baik. Jangan sampai koran nanti membuat artikel lagi, jangan tantang alam Panajam Pasir Utara. Ya, kita punya hal-hal yang sudah banyak ditemukan di sana. Sebenarnya ini dari berbagai media saya temukan longsoran yang cukup besar di Tele Mau, ya, kalau nggak salah, Maridan. Kemudian longsoran di Mentawir, ya, di area Sepaku, longsoran di Bukit Raya, dan salah satu kebakaran hutan yang juga banyak, ya, kasus-kasus kahutla di sana. Saya pikir ini menarik gitu ya. Jangan sampai juga muncul nanti artikel terbaru yang mirip artikelnya yang ditulis untuk Hambalang gitu ya. Saya kira itu mudah-mudahan pas waktunya presentasi saya, dan saya tutup dengan satu kata penutup yang sering saya pakai ini sebenarnya. Bagaimana kita menciptakan infrastruktur, menciptakan land use planning yang harmoni dengan kondisi alam. Yang penting sekali salah satunya adalah kita concern dengan masalah geologi, ya. Tentunya data dan informasi geologi yang digunakan itu menjadi kunci, ya, untuk melaksanakan harmonisasi ini. Baik, saya kira itu. Terima kasih sekali atas waktu yang diberikan untuk saya, Pak Adi, dan juga pemirsa semua di jalur Zoom ini. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat, dan sangat senang untuk berdiskusi lebih lanjut. Ya, baik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.